kita link and match kemudian bisa bertemu, membuat pintar. Izin Pak Presiden, kalau Bapak sudah bertanya, Pak, saya hanya investasi 3 tahun. Tahun keempat saya sudah panen, Pak. Satu dari keluarga miskin yang usia produktif dan dia bisa sekolah, Pak. Tahun keempat dia sudah bereskan keluarganya. Satu. Mari kita berikan sambutan paling meriah untuk Bapak Ganjar Pranowo. Hadirin silakan untuk bersama-sama menyambut. Kita berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya ingin menyampaikan terima kasih sudah mengundang saya di forum yang sangat terhormat ini. Beberapa informasi yang harus saya sampaikan adalah yang pertama, saya sudah pensiun dari gubernur. Dan saya sudah pernah berjanji kepada banyak orang, nanti sabar, tunggu pensiun, setelah itu baru gaspol. Dan tentu saja itu saya sampaikan karena yang pertama ini etik. Saya menjabat gubernur terus kemudian berlari-lari copras-capres, rasanya kok tidak etis, tidak etis. Maka etika itu mesti kita tuntaskan, kita bereskan, dan maka sekarang saya hadir untuk sampaikan itu. Terlalu banyak orang yang saya lihat di sini tokoh penting, orang hebat yang tadi direpresentasikan 3 kawan saya. Mbak Tisa yang menyampaikan ekonomi sirkular bagus banget dan kita butuh itu. Mas Kimbong diskusi dengan saya lama juga dan berbicara bagaimana teknologi nilai tambah. Ya, saya diskusi dengan beliau cukup banyak, cukup lama, dan pada saat itu kita bercerita bahwa banyak kok pekerjaan yang bisa kita selesaikan dengan teknologi nilai tambah itu di seluruh sektor. Dan tadi Mas Andri tentu saja menyampaikan dengan sangat bagus sekali. Beliau sangat paham soal financial, ngerti banget soal teknologi informasi, dan saya kira itu menjadi penting. Maka Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang kalau kita lihat dari slide-nya tadi disampaikan, Indonesia nggak buruk-buruk amat kok. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan banyak tokoh nasional maupun internasional, mereka memberikan apresiasi, respek yang tinggi kepada bangsa ini. Maka kalau kita lihat apakah kita akan menuju pada kondisi Indonesia yang lebih baik, setidaknya 10 tahun terakhir ini tidak terlalu buruk. Maka kalau kita lihat dari paparan kita ini, ya kira-kira mimpi kita 2045 sampai 2050, kita semua yakin nggak bahwa kita akan menjadi negara besar? Iya, harus yakin. Tapi keyakinan itu mesti kita gelorakan dan mesti kita dorong bersama-sama untuk kita eksekusi. Nggak bisa kita bicara pencemaran, Mbak Tisa tadi sampaikan, tapi kita masih juga melakukan itu. Dan hari ini kemudian semua kebingungan. Movement, gerakan yang mesti dilakukan, bahwa kemudian alumni perguruan tinggi ini bersepakat sebagai kaum terdidik yang punya sikap, punya pemikiran, punya konsep untuk mendorong itu. Lihat aja, dari 17 ke 4 tentu tidak mudah, tapi potensi kita semua tahu, ya kita mampu, ya kita bisa, tapi kapan kita berani memutuskan? Kalau kita lihat ya, ekonomi digital kita tumbuh dengan sangat luar biasa.
Mbak Tisa tadi menyampaikan, ya eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam kita mungkin sudah berlebihan. Sampai hari ini mau kita akui saja, iya. Karena hari itu yang kita miliki. Tapi ketika kita melakukan hilirisasi, rasa-rasanya ada satu yang belum kita lakukan adalah yang berkaitan dengan ekonomi digital. Terbayangkan dengan ekonomi kreatifnya? Terbayangkan kira-kira bagaimana ekonomi ini tumbuh dengan sangat luar biasa dan memberikan ruang kepada mereka yang berbakat, punya talenta. Saya suka banget dengan 3 anak yang selalu saya berikan contoh dalam bidang seni, musik, film juga banyak, desain juga banyak. Yang tahu Niki? Yang tahu Niki angkat tangan. Sudah pasti saya lihat usianya masing-masing. Oke. Tahu loh itu, senior tapi tahu. Sampean top mas itu. Ada yang tahu lagunya Niki yang terkenal nggak? Apa Pak? High School in Jakarta, kamu bisa nyanyi itu? Oke. Ya, Sambalado. Niki kemudian menjadi anak muda Indonesia yang sangat sukses di California. Ada Rich Brian ya. Saya pikir Rich Brian orang mana? Orang Indonesia. Atau Putri Aryani yang masuk final ya? Dulu saya bermimpi kapan saya bisa ketemu Putri. Dan saya bertemu di Solo. Dan saya pernah nyanyi bareng. Keren ya? Bohemian Rhapsody, saya bilang, wes lagunya tak. Dari situ kemudian kita ngelihat bakat-bakat talenta, dan ketika kemudian ekonomi digital ini kita kembangkan Bapak Ibu, maka inilah potensi yang bisa kita dorong. Maka Mbak Tisa tadi menyampaikan, kalau kita mau shifting di sana, potensi ini bisa kita gerakkan. Dan anak Indonesia sangat berbakat. Suatu ketika datang seorang investor dari Hong Kong, dia datang dan bercerita, lalu saya tanya, bagaimana Anda mengelola? Anda investor? Enggak. I'm investor dan sekaligus operator. Dan dia katakan, Indonesia punya bakat yang hebat. Tapi ruang mana yang diberikan untuk mengapresiasi, termasuk soal IP, intellectual property, yang hari ini butuh pengakuan. Itulah saya bertemu dengan banyak orang. Ini potensi Bapak Ibu, ekonomi yang muncul, dan kemudian investasi transisi energi yang menjadi kewajiban, karena tadi kita dorong. Kita mesti dorong betul keputusan. Kalau Mbak Tisa menyampaikan tadi, ya, kita mesti bergeser, shifting kepada ekonomi yang lebih hijau, ya ayo kita dorong. Memangnya kalau kita mau masuk ke ekonomi hijau, tiba-tiba saja, bahasa Jawanya itu mak betunduk, ucuk-ucuk, suddenly, tiba-tiba begitu, oh enggak. Memangnya pemilik kendaraan dunia oke-oke saja? Mau? Belum tentu. Kita butuh lobby, kita butuh punya sikap, dan kita butuh menampilkan itu dengan keyakinan sebagai bangsa yang bisa berdikari dalam bidang ekonomi. Powerful. Tanpa itu nggak bisa. Saya kira Pak Jokowi sudah memulai, dan saya kira yang hadir di sini, saya lihat banyak pendukungnya. Mungkin rasa-rasanya 10 tahun ini kita membersamai beliau. Fundament sudah bagus, yang mesti kita dorong. Tapi tadi disampaikan juga faktor demografi. Jadi 44% dari data saya ini kelas menengah, 64% tenaga yang sangat produktif. Mengelola tenaga yang sangat produktif itu seperti apa? Saya tidak yakin apakah 10 lulusan terbaik dari perguruan tinggi kita mau menjadi dosen, mau menjadi guru. Saya tidak yakin. Pasti maunya kerja di BUMN, betul nggak? Perusahaan swasta besar, betul nggak? Kenapa pilihannya pada dua ini? Cuan, gaji besar.
Tapi kalau kemudian kita ingin menggerakkan dan kemudian mendorong bahwa kekuatan besar dari sumber daya manusia kita, yang kalau kita mau mengawal, mau berinvestasi, maka ini akan mengkapitalisasi Indonesia menjadi negara yang gede banget karena kita punya skilled labor. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau sekolahnya baik, kalau gurunya pendapatannya baik, kalau gurunya gajinya seperti gaji di BUMN, di perusahaan swasta. Kalau para profesornya kemudian di masa tuanya dia nyaman. Kalau tidak itu, ya kita mesti crash program. Maka kita dorong ada hal-hal yang menjadi isu mesti kita lakukan. Negara kita mesti makmur, PDB per kapita kita menjadi 2 kali lipat. Kita genjot dengan segala potensinya. Negara kita mesti menjadi sehat. Kalau satu desa minimum mesti ada puskesmas saja, udah bagus. Ya. Ada 1 puskesmas dan ada 1 dokter. Ya, sekolah dokter kenapa harus sulit sih? Dan mahal. Pengakuan kalian. Ada yang dokter di sini? Boleh angkat tangan yang dokter? Saya mau lihat apakah wajahnya cukup tertindas pada saat kuliah. Betul? Oh sangat. Terima kasih atas pengakuannya. Apa Ibu? Kalau Indonesia mau sehat, dokternya kurang. Kenapa kita tidak permudah? Kenapa kita tidak buat semacam crash program untuk pendidikan itu? Dan banyak kok ketika kita kuliah dulu ada MKDU. Ketika kita bicara MKDU, maka sebenarnya ada kok yang membuat kita cinta pada bangsa dan negara ini. Ada mata kuliah yang punya nilai-nilai kemanusiaan. Ada. Tidak semuanya cuan kok. Ada ideologi kita, ada sikap-sikap kita, ada keputusan kita. Maka kalau hari ini muncul profesi-profesi social entrepreneur, maka menurut saya ini sebuah profesi baru yang luar biasa. Kepedulian, awareness yang kemudian muncul. Makmur, sehat. Ini komplain banyak orang ke saya, Pak Ganjar, kenapa kami sulit untuk menjadi dokter? Kenapa membuat sekolah kedokteran sulit? Dan akhirnya Bapak Ibu, kalau berobat kemana? Oke. Lebih mudah keluar, lebih murah katanya. Apapun lah. Itu real, sesuatu yang real yang hari ini ada dan mesti kita sikapi. Pintar. Kenapa kita tidak membuat akses lebih banyak kepada anak-anak bangsa ini untuk bisa bersekolah, untuk bisa belajar, untuk bisa kita dorong. Beberapa bulan lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah. Beliau bertanya begini, saya mau ke Jawa Tengah. Siapa? Bapak mau nengok apa? Kira-kira Bang mau saya tengok? Tolong tengok 2 saja Pak, yang sedang saya kerjakan. Apa itu? 1, namanya SMK Jateng. Apa istimewanya? Itu sekolah Pak, boarding school, pesertanya hanya anak dari keluarga miskin. Duitnya dari mana? Duitnya full Pak, saya cover dari APBD. Yang kedua apa Pak Gub? Bapak berkenan nggak untuk melihat housing, program perumahan kami? Namanya beli tanah, dapat rumah. Maksudnya gimana? Kalau dia punya tanah, Pak, rumahnya yang bangun saya. Bagaimana caranya? Ya saya cover Pak. Pendanaannya dari mana? APBD Pak. Tapi apa cukup APBD-nya? Oh sudah pasti kurang. Yang penting Bapak lihat dulu. Yang penting konsep itu keputusannya dieksekusi. Yang penting itu Pak. Sehingga bukan cerita, bukan konsep, tapi ada evidence base yang bisa dilihat. Maka pada saat itulah kemudian beliau datang betul. Saya bisikin, Pak, nanti silakan ditanya Pak, orang tuanya kerja apa. Maka pada saat itu beliau datang, orang tanya kerja apa? Pemulung Pak. Kamu buruh Pak.
Buruh apa? Buruh tani, buruh bangunan. Ada yang menarik? Kebetulan staf dari Kepresiden datang, Mas Ari Dipayana mendampingi. Mas Ganjar, itu orang tuanya ngumpulin rongsok. Oh iya. Ditanya. Secara kebetulan ada kelas khusus yang sedang ada perusahaan yang akan menerima mereka dari Jepang. Kebetulan. Sehingga mereka lagi belajar bahasa. Beliau tanya, Pak Gub sudah kerjasama dengan perusahaan belum? Siap, sudah Pak. Perusahaan besar nggak? Lumayan Pak. Ada perlu yang saya telepon lagi nggak perusahaannya? Nanti ditelepon lagi aja Pak. Cerita link and match kemudian bisa bertemu. Membuat pintar. Izin Pak Presiden, kalau Bapak sudah bertanya, Pak, saya hanya investasi 3 tahun. Tahun keempat saya sudah panen Pak. Satu dari keluarga miskin yang usia produktif dan dia bisa sekolah Pak. Tahun keempat dia sudah bereskan keluarganya. Satu. Berapa Pak Gub itu satu kelas? 192. Sedikit amat. Banyak itu hanya perlu uang aja Pak. Karena keputusan sudah saya ambil Pak. Apakah saya diizinkan untuk menggunakan LPDP Pak? Kenapa LPDP harus untuk yang mereka-mereka yang, maaf, S2, S3 sekarang udah turun ke S1, boleh nggak untuk mereka? Dan masih dalam konteks pendidikan. Atau yang berikutnya tax deduction. Bisa kita dorong. Atau yang saya kembangkan. Basnas. Zakat infak sedekah itu ternyata ketika kita kumpulkan gede banget. Nah keluarga miskin kita bereskan di situ. Atau menggunakan filantrop. Dan ketika banyak perusahaan ingin memberikan CSR-nya, tanya kepada saya, Mas Ganjar, tapi sulit. Kalau kami mau bantu sekolah-sekolah negeri, itu sulit. Terlalu banyak tetek bengek. Loh, Anda ngomong sama siapa ini? Anda ngomong sama gubernur loh. Kayaknya Anda keliru deh. Oh selama ini prakteknya nggak bisa Mas. Loh Anda belum pernah ngomong sama saya kok. Kita praktekkan ya. Berapa triliun duit Anda mau kasih ke saya? Oh maaf Mas, kita 10 miliar. Oh saya kira 3 triliun. Kalau 10 miliar boleh ditambah nggak? Kalau kita buat para konsorsium itu, silakan masuk kepada sekolah-sekolah ini atas perintah gubernur besok pagi. Akhirnya dibangunlah kelas digital, kelas pertukangan, desain dan seterusnya. Ini Bapak Ibu menuju pintar. Nah wajib belajarnya mestinya tidak lagi 9 tahun, mesti naik 12 tahun. Kalau 12 tahun dan kita banyakin vokasi, maka kita ingin membuat match. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan fondasi ekonomi yang sudah bagus dengan hilirisasi, SDM yang ngisi. SDM yang ngisi. Link and expense terjadi. Bahkan beberapa perusahaan, saya sampaikan, Anda boleh membuat kurikulum, silahkan ini dipakai. Silahkan ini sekolah dipakai. Dan kita akan punya teaching industry, ya perusahaan Anda. Maka on the job trainingnya itu 3 tahun. Pengalaman ini saya contek sebenarnya waktu saya berkunjung sebagai sister province, sister state dengan Fujian. Bagaimana kemudian vokasi di sana betul-betul match, betul-betul match, dan begitu lulus mereka akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Maaf, agak detail saya cerita. Ini cerita pintar. Maka sampai pada yang keempat adalah bagaimana betul-betul produktivitas kita bisa naik, dan kita pingin kemarin itu punya program yang sedikit tapi mengharukan saya, Bapak Ibu. Apa itu? Kami mencoba memberikan bantuan listrik untuk keluarga miskin. Cara berpikir mereka dahsyat, luar biasa. Apa itu? Ternyata listrik yang dia miliki dipakai untuk usaha. Kemudian dia kirim video, disampaikan kepada saya, Pak Ganjar, terima kasih. Saya bisa bekerja dari rumah dengan energi ini.
Satu yang simpel. Dan negara tidak terlibat banyak. Saya kadang-kadang aja merasa berdosa. Iya ya. Kenapa kita tidak bisa menolong sampai tuntas? Tapi satu saja kita kasih treatment, energi masuk di sana, beres dia bekerja. Ini salah satu contoh. Next, ini 3 pondasi dan 7 strategi kira-kira. Saya baru ngomong sekarang, karena sudah pensiun, boleh dong? Kalau kemarin ya masih wacana-wacana. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita kaya, Bapak Ibu. Kita mesti melipat gandakan anggaran kita. Itu bisa kita lakukan kalau kemudian efisiensi di pemerintahan berjalan, dan itu adalah digitalisasi pemerintahan. Saya pensiun jadi gubernur, terus kemudian ada staf saya yang mengirimkan dokumen secara umum melalui medsos. Dia sampaikan, Pak Ganjar, sekarang lapor grupnya kita ganti, gak ada lagi namanya Ganjar Pranowo. Artinya mereka mentransformasikan menjadi satu sistem yang kelembagaannya menjadi lebih baik. Dan sekarang saya baca satu persatu, saya masih mengikuti. Dan aplikasinya silakan di-download, namanya Laporgub. Laporgub itu membuat hati kita kadang-kadang terkoyak-koyak sebagai aparatur sipil negara. Kenapa terkoyak-koyak? Karena dipaksa, ditekan oleh rakyat, untuk melayani, padahal hanya satu persoalan. Pak Ganjar, saya nggak bisa keluar dari rumah sakit, nggak bisa bayar. Saya mau bertanggung jawab. Pak Ganjar, ijazah saya ditahan. Pak Gubernur, jalan di depan saya rusak. Dia tidak peduli. Dia lapor sama siapa? Yang dia peduli adalah di sini ada orang yang gampang diakses. Itu aja. Yang gampang diakses. Maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita ngomong, kalau ada persoalan kemana, silakan lapor. Lapornya kemana? Silakan datang ke kantor. Yang datang depan itu Satpol PP. Kamu siapa kamu? Gubernur. Udah janjian belum? Sudah Pak, ini di sana dulu. Tahu aturan. Nah, kadang-kadang gitu. Rakyat takut. Ya betul lah. Saya praktek udah 10 tahun bro. Digitalisasi kemudian bisa memudahkan dan membuat, ini pengalaman luar biasa Bapak Ibu. Teman-teman, apa yang luar biasa? Merubah cara berpikir. Slide sebelumnya. Merubah cara berpikir para birokrat. Apa? Dari mereka yang dulu melayani biasa-biasa saja, sekarang luar biasa. Saya kasih aturan 1 kali 24 jam mesti direspon. Dijawab aja. Kalau 1 kali 20 jam nggak kamu respon, kamu masuk dashboard saya. Kalau itu sampai kejadian 3 kali, saya telepon, Bu, Pak, apakah sudah bosan jadi kepala dinas? Akhirnya kemudian tidak ada lagi jarak kawan-kawan kepala dinas dengan staf, dengan rakyat, karena dia mendapatkan respon langsung. Dan tiba-tiba ada kepala dinas yang semangat sekali, tolong Pak, tolong Bu, itu ditelepon. Kalau dia betul-betul punya hasrat untuk melayani, langsung ditelepon. Orang yang ditelepon lapor ke saya, mengkonfirmasi, Pak Ganjar terima kasih, saya ditelepon Ibu X. Ibu X itu siapa Pak? Itu kepala dinas bro. Wah, saya tidak tahu Pak, tadi saya ngamuk ke dia. Kamu punya hak untuk ngamuk, karena kamu adalah tuanku. Jadi, dia mau rakyat mah biasa gitu. Digitalisasi. Tapi dalam konteks governance, saya pernah punya Pak, Bapak Ibu, catatan. Di birokrasi saya itu ternyata alat tulis itu namanya ATK. Salah, Anda mengatakan iya. Itu baru satu nomenklatur. Yang satu namanya alat tulis. Satu ATK, satu alat tulis. Satu tulisannya kertas. Satu tulisannya ballpoint, satu tulisannya pensil.
Ini klasternya apa ini sebenarnya? ATK. Tapi dengan nomenklatur beda-beda, maka kertas 70 gram harganya bisa beda-beda. Bapak Ibu, kira-kira setelah saya kumpulkan overlapnya kira-kira bangsa 2000 sampai 2500 nomenklatur yang terjadi. Begitu kita foto dengan digitalisasi di pemerintahan, apa yang terjadi? 1,2 triliun duit bisa kita hemat. Sebenarnya digitalisasi. Dan yang ketiga pondasinya adalah kita mesti jadi pemerintahan bersih. Dan ini saya kira PR yang sampai hari ini belum selesai. Dan kita takut untuk membicarakan secara terbuka. Mestinya kita mulai berani untuk mengatakan pemerintahan bersih itu seperti apa. Maka anti korupsi menjadi wajib. Cuma bagaimana menginternalisasikan itu kepada kita yang sudah sepuh. Maka mulailah kemudian dari bawah. Maka 35 Bupati Wali Kota saya minta tanda tangan dengan KPK waktu itu untuk kita punya komitmen memasukkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Sekolah, mulai sekolah. Kalau itu enggak ya enggak terjadi. Jangan banyak tepuk tangan. Nah, kira-kira 3 pondasi yang penting ini mesti muncul dalam 7 strateginya. Ada bangun SDM yang produktif, beberapa cerita sudah saya sampaikan. Stabilisasi harga bahan pokok. Nah, saya ini punya pengalaman Bapak Ibu. Karena saya kebingungan, BI datang ke saya ke Jawa Tengah, gubernurnya waktu itu. Cuman lebih hebat saya gubernurnya. Karena dia tidak pilkada. Saya dipilih, Bu, 2 kali, Bu. Ya, enggak, ini cerita aja. Pada saat stabilisasi harga kemudian berbicara, Pak Ganjar, kira-kira Provinsi Jawa Tengah butuh apa? Saya butuh helikopter view untuk melihat harga pangan. Akhirnya dibuatkanlah aplikasi. Dan kemudian aplikasi ini berjalan sampai hari ini. Lalu saya minta, Pak, boleh ditambah lagi nggak? Mumpung gratis. Apa tambahnya? Bisa nggak kita memotret dari helikopter view dari sisi produktivitas? Sehingga bagaimana harga di pasar dan bagaimana kemudian produktivitas agar kita tahu stok itu ada berapa dan ada di mana. Aplikasinya namanya Si Hati, jadi boleh di-download juga. Sistem informasi harga komoditi. Kalau kita disiplin Bapak Ibu, terus saja mengisi itu, ini sebenarnya akan bisa ngontrol. Ya akhirnya mencoba mengendalikan inflasi tidak terlalu sulit. Terus kemudian yang berikutnya tentu kemiskinan yang menjadi isu sampai hari ini belum selesai. Antara lain kita selesaikan tadi dengan cara investasi di keluarganya. Oke, yang subscriber YouTube saya ada berapa orang di sini? Hanya sedikit. Oke. Yang follower IG saya ada berapa? Oke. TikTok, oke. Facebook. Ibu kerjaannya apa, Bu? Ini semua. Oke, gak apa-apa. Sebenarnya saya menyampaikan di medsos itu untuk bercerita saya. Jadi pada saat saya ketemu kawan-kawan yang anak-anak kita yang sudah lulus dari SMK itu, dia ada yang sekolah di Jepang, ada yang satu jadi polisi, satu pegawai KAI. Lalu saya tanya kepada mereka semua, tanya saya bukan berapa gajimu, bagaimana rasamu, enggak, apa yang sudah kamu berikan pada orang tuamu. Ini cerita budi pekerti Bapak Ibu. Maka saya yang luar biasa, Pak, saya bayar hutang keluarga. Saya ingat keluarga saya, ketika kemudian saya harus membereskan hutang keluarga setelah kami bekerja. Miskin, nggak enak. Ada yang mau mengaku miskin di sini? Ada yang terima BLT? Ada yang membeli gas 3 kilo di rumahnya, angkat tangan? Tuh kan. Kita aja nggak konsisten kok, kita mesti konsisten loh. Coba gas melon itu ada tulisannya nggak? Apa tulisannya? Rusak loh.
Ini antara lain, tentu yang lain lebih banyak. Yang berikutnya adalah memperkuat jaring pengawan sosial. Lalu ada juga hilirisasi menuju pabrik kelas dunia dan meningkatkan nilai tambah infrastruktur termasuk mengembalikan alam Indonesia. Tadi Mbak Tisa sampaikan nih. Jadi isu lingkungannya ini memang betul-betul serius. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang dan kalau nggak salah Uni Emirat Arab nanti akan menjadi tuan rumah untuk COP. Dan di situ negara-negara memang harus berkontribusi. Bagaimana kemudian pengelolaan global climate change itu betul-betul seluruh negara itu punya komitmen yang tinggi, tapi belum. Nanti kaitannya dengan transisi energi, kaitannya dengan pangan, ya, kaitannya dengan tadi suplai kebutuhan air bersih dan sebagainya, nanti akan menjadi isu berat. Lanjut. Nah, saya tidak tahu ilmunya. Kalau 2024 sampai 2029 atau barangkali bisa lebih cepat, bisa nggak ya kita punya APBN yang naik kira-kira 100%? Ya, atau barangkali ada orang yang punya pengalaman atau ada barangkali para ekonom hebat, ahli keuangan yang hebat yang nanti bisa memberikan masukan kepada saya, karena pasti harus menata regulasi, pasti harus menata kelembagaannya, ya, dan pasti harus mencari aktornya yang bisa. Ya, kalau ada siapa tahu berminat jadi menteri. Yang berikutnya tadi dijelaskan pemerintah sudah saya ceritakan awal, ya kita dengan Irlandia kalah gitu. Ya, kalau Irlandia itu indeksnya lebih baik sedikit dibanding kita dan pendapatan per kapitanya 8 kali lipat karena digitalisasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, ini kita harus menuju ke sana. Maka infrastruktur untuk digitalisasi mesti kita lakukan. Suka tidak suka, mau tidak mau. Dan kemudian tadi dengan basmi korupsi itu SDM-nya mesti unggul, ya. Terus kemudian budaya meritokrasi, peran masyarakat untuk melawan, dan kemudian transparansi kinerja. Peran masyarakat itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak nyokok itu udah bagus. Saya bangga waktu itu. Saya punya tagline waktu running gubernur yang pertama itu, tagline saya, mboten korupsi, mboten ngapusi. Hasil riset kami, masyarakat itu cengah betul dengan janji politik. Paling lu nanti juga melakukan hal yang sama. Kami dipersulit dan kemudian tidak ada transparansi. Begitu kita genjot pertama, luar biasa. Sehingga pernah ada cerita dari staf saya, kamu dapat apa? Pak, lapor Pak. Saya itu didatengin oleh supplier. Kami membeli peralatan dan satu peralatan ini ternyata cacat dari pabrik. Terus kamu kembalikan? Iya Pak. Nah karena kembalikan prosesnya lama, dia nyogok saya Pak. Terus gimana? Saya kembalikan duitnya. Kamu ngomong apa? Pada saat itu dia ngomong sederhana saja. Dia sampaikan begini, maaf, tidak bisa. Oh, kamu halus sekali. Lain kali mestinya kamu buka amplopnya, kamu ambil duitnya, kamu tampar ke mukanya. Wah gitu. Kalau perlu di video. Bapak Ibu, kenapa? Ini yang terjadi. Dua, seorang investor, kalau saya dari Hong Kong, dia telepon saya tiba-tiba. Karena apa? Perusahaannya diperas. Untung yang meras bukan staf saya. Kalau staf saya habis dia. Akhirnya apa? Setelah saya tanya tahu, oh dia tenaga kerja yang punya masalah. Tapi saya disembelih juga. Dihukum aja, jangan disembelih. Ketika kemudian saya telepon, akhirnya saya sampaikan, duitnya Anda kembalikan, Anda minta maaf atau Anda urusan dengan saya besok pagi. Akhirnya apa? Dikembalikan. Dan dia datang kepada saya, bicara terima kasih banyak. Bagaimana kepercayaan pada investor asing kalau kemudian kita ease of doing bisnisnya juga buruk begitu Bapak Ibu. Ini cerita bagaimana kita membahas ini. Nah, karena pondasi sudah siap, kira-kira strateginya apa ini? Boleh next. Nah inilah Bapak Ibu, membangun SDM yang produktif. Ini komposisinya laki-laki, perempuan, perkotaan, desa. Ternyata orang kota lebih banyak mendapatkan fasilitas
Ada yang orang desa di sini? Oke. Pak dari mana Pak? NTT. NTT di mana? Di mana? Iya di mana? Iya aku nggak bisa. Kef Amanano. Atambua. Perbatasan di Atambua. Oh saya pernah ke Atambua. Saya tidur di sana. Dingin kan daerah itu? Iya. NTT. Kalau kita melihat daerah-daerah itu, bagaimana akses pendidikannya? Maaf dengan segala hormat ya. Saya pernah menangani trafficking. Dari NTT mau dibawa ke Batam, pelatihannya di Jawa Tengah. Alasannya apa Bapak Ibu? Dia sedang dilatih. Tidak. Dia mau dijual. Ketangkep, saya datangi. Kita masukkan shelter, terus kemudian saya tanya satu persatu. Semua karena akses pendidikan. Maaf ya Pak, mereka tidak sekolah. Padahal orang NTT ini top. Biasanya jadi wartawan hebat, jadi pastor pendeta hebat, atau jadi guru, atau ekonom seperti Franseda. Ini. Kalau kemudian kita melihat posisi seperti ini, nah ini kenapa saya tulis laki-laki perempuan, agar kesetaraannya muncul. Agar kesetaraannya muncul. Tapi kebijakan ini terkait dengan perempuan Bapak Ibu, kalau tidak ada affirmative action, tidak bisa. Kalau lomba lari, saya tadi lari. Kalau lomba lari itu startnya, kalau laki-laki di sini, finishnya di sana, maka perempuan harus di sini. Itu baru fair. Kalau tidak nggak bisa. Semua di sini. Ya hanya yang terlatih yang menang. Inilah yang terjadi. Dan Indonesia sudah punya kesempatan itu Bu. Terbayangkan nggak seperti di Afghanistan, perempuan tidak boleh sekolah? Anda mau seperti itu? Anda mau seperti itu? Yakinkan Pancasila hidup. Yakinkan itu dipegang. Yakinkan kita adalah orang moderat dan orang toleran. Yakinkan itu. Saya kemarin mampir di Jeddah untuk umroh dan saya bertanya, perempuan sudah nyetir. Lalu di Jeddah saya tanya, ada nggak perempuan yang tidak menggunakan baju-baju yang ada di sana? Oh sudah mulai banyak Pak gitu. Kenapa seperti itu? Ya kebijakan dari negaranya. Tentu soal baju saya tidak akan turut campur. Ya, Anda mau pakai celana agak tinggi boleh. Ya. Anda boleh kepanjangan juga nggak apa-apa. Sesuai dengan maunya Anda gitu ya. Buat saya itu, saya akan menghormati. Tapi dalam konteks hak laki-laki perempuan, perkotaan desa ini adalah soal kesetaraan. Lanjut. Ini SDM produktif ya. Nah, berikutnya tentu saja stabilisasi tadi, aktivasi birokrasi, saya katakan tadi. Ini ada aplikasi, tinggal kamu aktifkan saja. Terus kemudian sentra produksi bahan pokok, ini yang mesti kita dorong. Ada dari IPB, makasih dari IPB. Saya pernah ngobrol sama teman-teman IPB. Boleh nggak saya dibantu? Politik pangan kita sekarang menjadi begitu strategis. Kalau kita mau. Saya membayangkan IPB saya kasih penugasan. Gaya nih, jangan tersinggung loh ya, mohon maaf. Ada BRIN, ada pengusaha. Lalu kemudian operasi pajale kita tidak, ya tingkat kesuksesan tidak terlalu tinggi. Tahu pajale nggak? Tahu pajale? Pajale tahu nggak? Yang tahu anak IPB, padi jagung kedelai. Padi kita cukup, jagung kadang cukup, kadang kurang. Tapi kedelai kita kurang. Pertanyaannya kemudian bagaimana kita menaikkan ini? Hulunya produktivitasnya, please IPB, boleh nggak dibuatin benih yang hebat? Boleh nggak dibuatin pupuk yang oke? Ingat pupuk kimia kita, bahan dasarnya kurang. Maka Pak Presiden kemarin saya ajak bicara soal itu dan kemudian bicara, oke Pak Gub, saya hidupkan lagi tim pabrik pupuk. Sekarang lagi ada orang mau mengkonversi, mungkin teman-teman dari ITB ini, mengkonversi produk turunan dari batu bara menjadi gas untuk pupuk. Untuk pupuk. Dari kita sendiri.
Kenapa tidak? Kalau kemudian itu mampu, maka diversifikasi panganannya mesti kita dorong. Masa iya semua suruh makan beras? Jangan dong. Kalau memang mereka makan papeda, kenapa tidak? Sagu kita katanya baru 25% dipakai. Yang lain kenapa tidak dilakukan? Atau barangkali sawit kita yang kemarin masalah tidak hanya diproduksi sebagai minyak goreng. Turunannya ada berapa Bapak Ibu? Turunannya banyak sekali. Dan saya kemarin mendapatkan ilmu banyak. Ini sentra produksi yang mesti kita dorong, lalu menyeimbangkan neraca ekspor dan impor pangan. Kenapa? Saya tidak anti impor, tapi jangan terlalu defisit kalau kita mampu. Maka ketika India hari ini sudah berstatement tidak akan mengekspor berasnya, saya kira Vietnam juga sama, ya. Terus kemudian India, Vietnam, Thailand sudah mulai mengurangi. Sebenarnya ini ancaman Bapak Ibu, tapi sekaligus bisa menjadi peluang. Kita gede banget. Nanti kita buat food estate, setuju? Tepuk tangannya gimana gitu. Beberapa di antaranya saya katakan tadi ternyata elektrifikasi membantu produktivitas, ya. Dan kemudian PDB per kapitanya ini yang coba kita hitung-hitung lah. Kalau kurang mohon maaf, nanti boleh ada yang memperbaiki. Maka pentingnya kita bertemu adalah hari ini. Hari ini kita bertemu, hari ini saya paparkan gagasannya. Kalau Bapak Ibu punya, ya intellectual exercise dengan pengalaman yang Bapak Ibu miliki, sungguh-sungguh kami butuhkan. Lanjut. Ya, jaring pengaman sosial ini, Bapak Ibu, kok saya gemes ya dengan satu data Indonesia nggak beres-beres ini. Ya, satu datanya saja. Saya kira KTP kita bisa kok mendata semua problem yang kita miliki, termasuk yang biar ibu-ibu, bapak-bapak tadi yang di belakang tidak membeli gas melon. Iya dong, kan kita mesti kesadaran, kan tadi mau bareng-bareng. Kalau nggak jadi, nanti teriak-teriak aja, sikat koruptor Pak, habisi mereka Pak. Lah kita sendiri? Iya dong. Kita mau nggak ngelawan itu? Mau nggak terima gratifikasi? Mau nggak nyogok? Mau nggak? Itu. Ini Bapak Ibu komitmen. Kalau itu nggak terjadi di kita, udah deh kita itu ketinggalan terus. Ini saya dorong. Satu data Indonesia yang hari ini belum selesai. Ya saya kemarin ngobrol. Wah masih terjadi ego sektoral, injek aja. Sektor ini sama sektor ini nggak mau, udah tekan aja. Tunjuk ini kamu perintah dari top leader. Mesti selesai besok. Bapak Ibu, begitu satu data Indonesia selesai dan seluruh sektor dan subsektornya ketangkep sama kita, perencanaan kita ke depan akan lebih presisi. Percaya nggak? Sudah deh, sudahlah. Kalau ini tidak terjadi, kita itu mengambil keputusan berbasis data kira-kira. Ya kalau kamu bantu dan menang mutlak dan satu putaran, memperluas jangkauan BPJS dan meningkatkan akses kesehatan yang tadi jauh lebih gampang ketika infrastruktur kita bikin, ya. Jadi next, Bapak Ibu, ini hilirisasi yang kita bisa dorong menjadi pemain global, sehingga kalau kita bicarakan di sini ya, hilirisasinya kan selama ini masih pada sumber daya alam ya. Coba kita lihat pertanian. Coba nanti kita lihat ya, pertambangan, penggalian yang paling banyak hari ini, pengolahannya sebenarnya kita sanggup ya, perdagangan dan reparasi, termasuk kemudian transportasi, pergudangan, dan terakhir digital. Digital ini potensi paling gede. Ya, Mas Andri banyak menceritakan kepada saya dulu bagaimana waktu diskusi-diskusi dalam kelompok kecil dengan kawan-kawan dari UI, waktu itu saya mendapatkan banyak sekali informasi yang menurut saya bagus. Ini yang terjadi, akselerasi untuk pertumbuhan PDB. Lanjut. Nah, ini nilai tambah infrastruktur, Mas Gembong tadi bercerita banyak teknologi nilai tambah sebenarnya. Tapi yang sudah ada masa tidak kita utilisasi? Maka kalau kita bicara jalan tol dibuat oleh Pak Jokowi, bagaimana kita mengutilisasi? Saya pernah minta bantuan kawan-kawan. Sebenarnya dari jalan tol tadi ada Mas Danang ya. Makasih. Oke.
Dari Mas Danang tadi kita minta, berapa sih exit tol kita? Menujunya kemana sih kira-kira? Apakah masuk kepada pertumbuhan ekonomi? Ya. Bagaimana bandara, kereta api, terus kemudian air yang sudah ada betul-betul kita optimalisasikan. Ya. Dan kemudian ya tentu ada bauran energi, perumahan, sampai kepada kawasan industri masuk khusus, dan kawasan industri khusus yang kesehatan Bapak Ibu. Sehingga perang ke depan itu rasa-rasanya perangnya adalah biologi. Maka hari ini betul-betul, kalau itu bisa kita lakukan, oh ternyata akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oke. Nggak boleh. Kalau kita setelah selesaikan, next. Nah, Mbak Tisa tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan ini talenta-talenta terbaik dari inovasi. Kalau saya punya cerita ini, ya biar nggak anu lah. Ini Pak Ganjar beneran apa enggak ya? Jadi Bapak Ibu, saya punya dinas. Dinas saya itu saya minta 1 tahun dia harus punya 1 inovasi. Terbayangkan kalau semua membuat, kira-kira ada 50 sekian dinas dan badan yang ada di kami. 1 aja. Maka kayak punya bank inovasi. Suatu ketika saya ditanya, teman-teman dari Bappenas, dari Kemendagri, dari para peneliti Pak Ganjar, kenapa banyak inovasi? Ya saya paksa. Pokoknya harus ada 1 inovasi, pokoknya. Terbayangkan Bapak Ibu kalau kemudian 1 dinas itu dia kreatif, dia bisa punya 3 atau 4. Maka kita punya bank inovasi. Ternyata ASN kita itu hebat banget karena dikasih kesempatan. Dan pada saat mereka mau naik pangkat, dia sekolah, sespim. Kalau levelnya di atas, maka salah satu mentornya langsung gubernur. Dan saya perintahkan 3 bulan setelah kamu sekolah, kamu harus bisa implementasikan. Oke Pak, tapi buatkan peraturan gubernur untuk bisa melaksanakan ini. Saya kasih, cuman peraturan aja, sehari saya bikin ini. Tapi harus jalan. Agar improvementnya, pelayanan publiknya itu bisa dilakukan. Talenta-talenta ini banyak sekali, itu baru dari kita. Belum dari masyarakat, termasuk Krenova. Krenova itu kreasi dan inovasi dari masyarakat, khusus dari masyarakat. Dan kita punya bank yang gede banget. Tadi, kalau istilah Mas Gembong tadi, teknologi nilai tambah tadi, itu banyaknya minta ampun. Ekonomi hijau kita bisa bahas, dan ekonomi biru yang belum kita kelola. Hari ini kan perikanan kita masih tangkap ya, budidayanya masih kurang. Padahal ada kurang lebih 5 wilayah penangkapan ikan yang belum kita kelola dengan baik. Akhirnya diambil orang lain. Illegal fishing terjadi, itu yang ada. Ini PR Bapak Ibu yang mesti kita lakukan. Next. Bapak Ibu, tugas kita tidak bisa biasa-biasa saja. Tidak bisa urut kacang. Yang bisa kita lakukan, kita mesti berlari dan mengakselerasi. Gerak cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih Bapak, matur nuwun.